Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Ini saya garap di dalam di depan habis hujan males bengkel karena motor di sini kalau habis hujan tahu sendiri kotor-kotor ya. Jadi saya males kayak gimana gitu loh. Kotor banget tapi nggak dibersihkan, biasanya udah masuk ke bengkel itu. Apalagi kalau kita nambal ban ya. Sebenarnya sih itu bukan alasan, tapi ya intinya lagi males gitu. Nah, ini ada garapan saya bro. Ada dua motor matic yang saya garap di dalam, yaitu Mio M3 ini dengan Beat itu gelap. Nah, motor ini itu mempunyai kendala gini Kang Bro. Businya sering mati terus. Nah, nanti kalau diganti busi normal lagi, hidup lagi. Setelah saya cek, ternyata businya itu basah karena oli ya. Jadi basah yang disebabkan oleh kebocoran oli, atau bisa kita sebut ngasep lah ya. Tapi ini ada tapinya. Yang punya motor itu bilang bahwa motor ini itu habis dibongkar sekitar 1 sampai 2 bulan yang lalu, sekitar 1 bulanan lah ya kurang lebihnya, dia bilang seperti itu, dan menghabiskan anggaran sekitar 1,3 juta. Nah, sekarang saya akan mau cek kira-kira apa ada pemasangan yang luput ya, lepas dari pantauan bengkel ya, atau ada part yang memang tidak bisa dibilang tidak direkomendasikan untuk motor ini. Misal kayak motor Mio M3 ini ya, jenis ini sepengalaman saya itu buringnya kan di hasil. Biasanya kalau diganti blok-blok yang murah ya, yang harga 300-an, itu dia cepat ngebul lagi. Itu biasanya kayak gitu. Karena saya sudah pernah mengalami, saya ganti blok kayak gitu 3 bulan udah ngebul lagi. Tapi itu rekomendasi dari yang punya motor memang, karena saya sudah bilang mending yang asli-aslinya sedikit. Alah yang biasa aja, dia bilang. Ya kita pasang lagi. Akhirnya 3 bulanan orangnya udah sering beli busi. Ya. Sekarang saya akan coba buka kira-kira apanya. Jadi untuk pembongkaran ini kita skip aja ya. Motornya kayak gini. Kondisinya sih motornya bisa dibilang masih ya lumayan masih bagus. Oke, langsung saya buka aja karena tampaknya gelap. Terus durasi juga kita skip untuk bagian pembongkaran. Jadi untuk Mio M3 sendiri itu kita bisa buka bloknya tanpa melepas bagian mesinnya, lewat depan atau belakang jok ini bisa kita. Nah oke Kang Bro, ini udah saya bukain ya semuanya. Nah, untuk pemasangannya barusan ya, saya cek itu nggak ada yang salah. Pemasangannya wis betul semua, cuman ada beberapa yang kurang tepat aja. Kayak contohnya ini longgar bautnya, ada yang maksudnya kurang kenceng, nggak kepasang dengan baik. Terus di bagian plastik cover mesinnya itu dia masangnya nggak pas, terus bersentuhan dengan magnet, ini bergesekan dengan magnet. Ya untungnya cuman sekedar plastik ya, jadi mungkin yang rusak plastiknya. Kalau sesama logam mungkin bisa menimbulkan suara atau bisa merusak si magnet. Terus saya anggap maklumi aja, nggak masalah. Untuk perakitan bautnya apanya semua nggak ada yang kurang, wis betul semua, aman. Ya bukan saya mengoreksi atau gimana ya, kayak sok-sok jadi juri gitu ya, mencari kesalahan orang lain, enggak. Cuman kan barangkali kalau ada kesalahan itu kan kita perbaiki gitu loh. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa kan, karena kita kan memang kerjaannya kan untuk memperbaiki yang ada kesalahan di sini, karena ini kan habis bongkaran dari bengkel kayak gitu, bukan bermaksud kenapa nanti saya bilang gini, nanti wah ini menjelek-jelekkan bengkel lain biar supaya naik pamornya dan lain-lain. Kayak kemarin bahas soal ada motor yang habis dibongkar di bengkel resmi, ternyata ada yang ditukar itu ya, menurut informasi dari yang punya kayak gitu ya, dari yang punya, karena dia sering dia nyervisnya ke bengkel resmi terus. Itu pun motor kan masih baru, jadi yo enggak tiap, maksudnya paling dia nyervis ya 2 kalian aja, enggak. Wong motornya baru 3 bulanan ya kan. Dikira saya menggiring opini dan lain-lain, menjelek-jelekkan dan lain-lain. Nah kayak gitu. Saya nggak mau mencari ketenaran, enggak. Tenang aja.
Orang tanya informasi bengkelku di mana aja, nggak pernah saya kasih tahu alamat yang tepatnya di mana, nggak pernah. Di mana Kang Bro? Paling saya bilang di Kalimantan gitu aja, di Kalteng gitu aja. Nggak pernah saya sampai detil, itu nggak pernah. Karena saya ngurusin motornya tetanggaku, orang-orang daerah saya sendiri udah kewalahan. Saya nggak cari pelanggan lewat YouTube, nggak, santai aja. Oke, wes yo. Nanti malah ngomongin orang ini. Intinya kita itu sesama mekanik ya, seprofesi ya, nggak ada saling menjelek-jelekkan. Cuman kalau ada yang nakal kan, ya itu sih oknum ya, bukan karena profesi bengkel. Ada yang bilang bengkel itu kalau nggak bohong ya, kalau nggak mau bohong, kalau jujur itu nggak kaya. Oh nggak soal gitu Kang Bro, itu udah kelakuan. Kalau soal pembohong kayak gitu udah kelakuan. Mau kerja apapun dia kalau hobinya bohong ya, mau bukan bengkel aja, mau jadi ustadz pun kalau hobinya bohong ya tetap aja bohongi jamaahnya kayak gitu ya. Itu udah sifat itu. Langsung kita kembali ke motor ini. Jadi di sini ada titik poin yang perlu saya garis bawah ya. Karena di sini nggak ada packing yang bocor, semuanya aman, baut-bautnya aman ya. Terus klepnya udah saya cek, bosnya itu nggak kocak apa, semuanya aman, normal, Jaya ya, Jaya Sentosa ini masih bagus semua bos-bosnya. Sealnya juga kayaknya udah diganti baru sealnya, untuk sealnya, tapi nanti ya tetap kita ganti lagi ya. Terus untuk area sini wis aman, nggak ada kebocoran apa, nggak ada, wis aman. Nanti kita bersihkan aja karena keraknya udah kayak gini ya. Nah terus di bagian yang lainnya kayak ini, nah ini ya perlu saya garis bawahi karena di sini sangat kotor sekali Kang Bro. Nah ini sangat kotor sekali, padahal ini jalur masuk menuju ke intake, menuju ke ruang bakar itu lewatnya sini. Dari udara, debu semuanya itu lewatnya sini. Ibarat ini mulut kita ya kan. Kalau mulut kita penuh dengan kotoran ya, walaupun kita makan makanan yang bersih ya kan, kotoran itu akan ikut masuk ke bagian tubuh kita ya, ibaratnya seperti itu. Saya ibaratkan seperti itu. Jadi kalau di bagian mulutnya sini kok kotor ya kan, itu nanti pasti akan masuk. Nah ini perlu saya garis, entah ini kotornya itu baru-baru aja atau dulu waktu dibongkar enggak dibersihkan, enggak diservis, saya kurang tahu juga. Tapi kalau misal baru sebulanan ya, atau 2 bulanan, itu enggak mungkin sekotor ini karena filter masih ada tertutup rapat ya. Saya juga belum ngecek filternya dibersihkan atau enggak, belum ngecek ya. Namanya mekanik itu wajar, lalai itu biasa, kerjaannya banyak ya, pusing udah setiap hari melanda. Jadi kalau ada yang keliru dikit ya, itu nggak masalah menurut saya. Yang penting jangan terlalu fatal lah ya. Oke, kalau kita lihat di bagian dalam sini itu nggak terlalu kotor, tapi di mulutnya sini kotor sekali. Nanti kita kalau nggak diservis nggak masalah Kang Bro. Kalau misalkan kita bongkar mesin upahnya 150, 200 misalkan, atau 100.000, kadang kan kayak gitu tergantung lokasi ya. Terus semuanya suruh nyervis juga nggak bisa loh Kang Bro. Kita suruh misalkan ganti blok ya kan, upahnya misalkan ya, blok berapa Mas? 400 misal, sama masangnya berapa? Yo ganti oli enggak, ganti perpak enggak, kan kadang kan ditanya seperti itu. Kalau yos gak, olinya nggak usah dulu, packingnya pokoknya ganti blok aja, yang penting nggak ngasap misal. Kita patok 500 kan kayak gitu. Nah kan nggak mungkin kita mau servis sampai ke injektor dan lain-lain semuanya. Pasti udah makan waktu berhari-hari, upahnya nggak sesuai kan kayak gitu. Ya, jadi soal kayak gini itu kita nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari katanya ibunya yang punya motor ini, habisnya kan 1,3, itu nilai yang nggak sedikit. Harusnya ya kalau cuma nyervis injeksi ya ikut diservis, karena ibarat biaya nyervis injeksi toh berapa, paling maksimal juga 50.000 kan kayak gitu. Ini perlu digarisbawahi karena kotoran di sini di filter itu bisa mengundang kotoran-kotoran yang baru masuk ke bagian buring yang baru ya. Walaupun diganti buring yang baru, kalau di luarannya ini kotor semua nanti bakalan masuk lagi. Nah,
ataupun kayak oli, misal oli jelek nggak diganti kayak gitu kan bisa mempengaruhi lah. Oke, ini buringnya. Nah, di video saya kemarin saya sudah pernah review buring Yamaha yang original itu kayak apa, ciri-cirinya gimana, itu sudah pernah saya review. Jadi kita coba cek ini buringnya ori apa enggak. Di bagian sini kalau ori kan ada nomor serinya ya, di bagian sini. Ini enggak ada nomor serinya di area sini ya. Terus di area sini ada nomor serinya juga. Ini enggak ada nomor serinya, atau kayak nomor mesin lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Ini enggak ada, ini enggak ada juga. Terus di sini ya, kalau ori di buletan ini ada nomornya, ini enggak ada. Berarti kan sudah fix kalau buring ini bukan ori. Nah, YI8. Kalau ori itu berapa ya? Lupa. Nomornya besar kok ya, 24 atau berapa. Terus nah ini ada mereknya malah di sini, disembunyiin di sini. Nih. Oh, ini mereknya. Saya nggak mau menjelek-jelekan merek. Nanti dikira wah, ini jelek-jelekin merek, nggak saya endorse nanti. Nggak, tapi nyatanya kayak gini. Sepengalaman saya untuk motor berjeniskan kayak gini, Mio M3, Mio 125, Soul GT 125 ya, Mio G, itu pengalaman saya itu bagusnya diganti yang ori. Saya pernah ganti yang biasa itu cepet ngebul ya. Saya berpatokan harus ori itu karena pengalaman Kang Bro, nggak ngasal. Dari pengalaman buruk itu saya nggak mau mengulanginya gitu loh. Jadi saya share ke teman-teman juga. Tapi kalau teman-teman mau pakai ya silahkan, saya nggak melarang. Tapi dari hasil pengalaman saya menggunakan yang non ori kayak gini, ini, nah ini logam, nah ini nempel, nah ini pakai magnet, pakai ya ujung obeng ini kan magnet, ini nempel. Nah, ini kan pakai besi. Itu pengalaman saya nggak bagus Kang Bro. Tapi kalau misalkan Anda mau nerjang pakai ini, cari murahnya yo nggak masalah, itu sah-sah aja. Jadi alangkah baiknya yang menengah ke atas lah, paling nggak kayak NPP atau Aspira, saya belum nyoba sih, kayak RKN, RIK kayak gitu. Itu yang maksudnya walaupun merek-merek Cina tapi yang kategorinya lumayan lah ya. Atau kayak BRT kalau ada dana malah lebih mahal daripada yang ori. Nah, sia-sia Kang Bro ya menurut saya ini, karena saya pernah juga punya teman saya itu jenis Mio G, bukan saya yang bongkar, bukan saya yang masang, tapi semuanya full mekanik. Katanya suruh disok. Nah, disok aja masuk buring, nanti bisa di quarter awet, pistonnya banyak ukurannya. Setelah disok buring, suaranya halus, seminggu udah kasar. Ya memang settingan dari dealer wes pakai di hasil, ya kita ngikut aja gitu ya. Jadi PR-nya ini nggak ada PR yang signifikan, packing-packingnya masih bersih rapet semua. Ini pistonnya, noh lihat ringnya lo masih tebel Kang Bro, masih bagus. Nah masih bagus, nggak masalah. Buringnya, pistonnya belum ada lecet-lecet parah, belum ada. Tapi ya memang ini kenyataan. Saya juga pernah mengalami soalnya. Di bagian silinder sini nggak ada baret Kang Bro, nggak ada baret yang parah. Tapi ya kenyataannya masih nerobos asap. Motornya kalau kita gas biasa itu nggak ngasap Kang Bro, tapi gas kenceng atau mesin kondisi panas itu baru ada asap tipis-tipis kayak gitu memang. Nah ini sudah terasa nggak rata di sini, kayak ngantong gitu. Ya memang kayak gitu kelemahannya yang saya alami. Kalau jenis-jenis Supra atau pemerek ini masih lumayan lah menurut saya, masih bisa lah ya, tahan setahun atau berapa masih bisa. Tapi saya nggak rekomendasikan buat motor jenis ini untuk menggunakan merek yang terlalu murah. Misalkan yang pakai original, apalagi di online kan banyak palsu ya. Pastikan keasliannya, jangan nanti cepet ngasep nyalain yang Yamahanya. Wah ya masakan jelek. Nah ini di sini ada juga tulisannya ya, Milak mereknya nggak tahu, saya nggak bisa baca kok.
Kita akan ganti menggunakan boring yang original. Sebelum kita ganti, kita singkirkan karena ini udah nggak dipakai. Oh, ininya yang masih dipakai, setelan kamratnya. Jadi kita cuman mau ganti sealnya ini bersihkan aja, nggak apa-apa, kita bersihkan. Yang penting nggak banyak kotorannya. Nanti kita pasang kembali, terus coba cek bagian filternya juga. Gitu ya. Nah, ini piston orinya Kang Bro. Ya, saya mau sedikit sharing tentang piston ori. Nah, ini piston ori, ring pistonnya. Nah, untuk motor ini ya, perhatikan ya, motor yang berjenis kayak Mio M3 ini. Jenisnya kan dihasil. Jadi rekomendasi dari pihak Yamaha-nya dulu ya, nggak tahu yang sekarang, generasi awal-awal MX dulu muncul itu, untuk motor berjenis dihasil kayak gini itu 50.000 kilo itu kalau bisa dibongkar, ganti piston dan ringnya ya. Itu untuk menghindari terjadinya kerusakan yang lebih parah. Biasanya untuk motor jenis dihasil itu kan katanya buringnya itu kan tahan terhadap gesekan ya, buring ininya. Nah, lapisan dihasilnya itu kan tahan terhadap gesekan. Ini full aluminium, cuman ada lapisannya di sini. Nah, jadi karena di sini itu kan bukan besi Kang Bro, ya bukan besi, ini aluminium lapisan. Jadi ringnya pun berbeda. Nah, makanya disuruh dari Yamaha itu per 50.000 km kalau bisa diganti dengan ring piston dan pistonnya, biar suaranya tetap halus. Nah, jadi biasanya ini kedua ring piston ini ya, ini saya mau sharing di tengah-tengah video. Yang sudah skip ya wes silakan bablas ilmune ya. Ya, ini jadi kedua ring ini kan warnanya beda ya. Yang satu hitam, yang satu agak keemasan ya. Warnanya kayak ke kuning emas gitu, kecoklatan atau apalah. Nah, biasanya kalau di motor-motor jenis kayak Supra, Jupiter lama, motor-motor bebek pada umumnya, itu kan yang ini itu di ringnya ini kan tirus, nggak tajam ya. Sini tirus, yang hitam ini, yang ring kompresi kedua ini tajam. Nah, tapi beda ceritanya dengan motor yang berjenis kayak ini, jenis dihasil kayak gini. Itu kedua ring ini tuh sama-sama tumpul Kang Bro. Nah, sama-sama tumpul. Ya, kedua ring ini sama-sama tumpul. Nah, jadi nggak ada salah satu dari ring ini tuh yang tajam. Nah, makanya disuruh 50.000 kilo ganti. Biasanya di antara ring ini atau dua-duanya itu mengalami tajam. Ringnya itu tajam. Nah, ketika ring ini udah tajam, nggak diganti, nah lapisan silinder itu, lapisan dihasilnya akan tergores dan terjadi ngasep kayak gitu. Ya, paham? Jadi ring dihasil ini itu nggak sama dengan ring-ring yang lainnya. Walaupun pemasangannya sama. Yang terang itu di bagian depan atau nomor 1, yang ini nomor 2 atau di tengah yang gelap itu sama. Cuman untuk kedua ring ini tuh sama-sama tirus, nggak tajam. Dia tidak melukai buring. Ya. Coba yang lama ini ya, yang kita beli di anu. Nah, ini ringnya tajam Kang Bro. Ini tajam. Ring 1 loh pada. Ring 2 tajam juga. Dua-duanya tajam. Kalau andai kata ini ya, ini misalkan dipasang di blok dihasil, wes sudah nyata. Remuk bloknya. Ya. Jadi makanya kalau memasang blok dihasil itu gunakan ring yang tumpul kayak gini. Nah, jadi jangan sekali-kali. Nanti kalau Kang Bro misal ini Mio M3, bloknya masih ori, sudah 50.000 kilo, mau diganti ring atau pistonnya, terus diganti yang KW. Ya. Kebetulan yang KW ringnya itu tajam, salah satu dari ini tajam atau bahkan dua-duanya tajam. Jangan dipasang, remuk motormu. Jadi kalau bisa yang ori kayak gini, yang sudah tahu spesifikasi, yang sesuai dengan buringnya. Jadi kedua ring ini harus tirus, nggak tajam. Nah, kayak gitu. Tapi saya belum nyoba buring yang KW kayak gini ya. Buring yang KW terus saya pasangin yang kayak gini. Saya belum nyoba.
Saya belum nyoba. Karena rata-rata kalau kita beli buring KW kan udah ada pistonnya. Jadi saya nggak pernah mau nyoba juga, nggak pernah nyoba. Yo, nggak tahu, siapa tahu kapan-kapan saya pengen nyoba buring KW, saya pasangi ring ori. Ya juga belum pernah. Tapi kalau memang sifatnya ini kan lapisannya sini kan baja. Dia memang biasanya kalau lapisan baja itu ringnya ini, itu ring keduanya itu memang tajam. Ya. Biar kebocoran oli itu nggak terlalu banyak. Makanya jangan heran kalau ada yang bilang Yamaha itu Dracula, boros oli dan lain. Ya ini penyebabnya, ringnya tirus. Jadi untuk sapuan olinya itu nggak terlalu sebersih kayak boring-boring yang baja. Di samping itu penyerapan oli untuk boring aluminium itu juga lebih tinggi, tapi untuk pembuangan panas juga lebih cepat. Ada kelebihan dan kekurangannya Kang Bro. Ya, jangan salah paham. Kalau Kang Bro kalau ngobos oli ya ngebul, enggak ngebul. Ini Kang Bro, ini ring ini kalau langsung bergesekan dengan sini, itu ya langsung beret toh Kang Bro. Pasti langsung beret. Oli itu pasti ya ada. Selain membasah ini pasti di antara ring ini dengan boring ini itu pasti ada lapisan oli yang menyelinap di sini. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Cuman tingkat oli yang nempel di antara boring dan ini itu sangat kecil. Yo jajal nggak pakai oli, pasti kan seret. Nah, kalau Anda kasih oli itu kan nggak seret. Itu kan menandakan kalau di antara ini dan boring itu ada oli, iya kan? Masa akal Pak. Itu yang sudah pernah sekolah dulu ya, di sini kayaknya banyak yang lulusan teknik mesin paling ya wis paham lah. Gitu aja wis. Untuk ini yang poin-poin pentingnya aja. Sekarang banyak ngerakit mesin saya. Jadi nggak saya videokan full ya. Mungkin ada nanti kapan-kapan kita bikin video full juga nggak masalah. Tapi kebanyakan saya ambil poin-poinnya. Karena untuk ngerakit kayak gini wis saya rasa udah pinter semua, udah galak. Ya udah pinter sekali lah. Yang penting tahu cara ngetopin top kompresinya gimana, yo insya Allah motor hidup gitu ya. Cuman poin-poin yang penting di area mesin itu harus kita ketahui. Kalau nggak kita ketahui, yo dedel duel, motor hancur lagi. Ya. Tapi untuk mengetahui seperti ini ya butuh pengalaman. Nanti tak curhatin pengalamanku Kang Bro. Ada pengalaman menarikku Kang Bro. Nanti saya curhatin di KTC 2 aja lah. Karena di sifatnya di situ kan lebih ke agak gimana ya, subscribernya lebih sedikit. Kayaknya seru di situ. Ya. Pengalaman bengkel, pengalaman sama guru saya itu nasihat-nasihatnya nanti wejangannya itu. Karena bengkel itu nggak gampang. Perlu perjuangan. Kita rakit kembali. Nanti kita pasang, mudah-mudahan mesinnya bisa halus ya. Kita pasang. Ini nggak disekir nggak apa-apa, disekir juga nggak apa-apa. Kalau nggak bocor ya nggak usah disekir. Kalau bocor ya wajib disekir. Nanti kalau nggak bocor nggak disekir ya nanti ngasep hitam, tenaganya ngempos dan lain-lain. Tapi kalau nggak juga nggak masalah. Sifat penyekiran itu kan bertujuan untuk menghindari terjadinya kebocoran. Ya, jadi nggak masuk ban yang udah nyata nggak bocor terus kita lubangin terus kita tambah lagi kan malah bikin tambah lama aja ya. Nah oke Kang Bro, ini kita mau rakit ya di bagian boringnya ini yang ori udah saya pasang stutnya ya. Terus hitnya ini ya, hitnya ini saya sekir tadi, karena terjadi kebocoran ya, jadi kita wajib nyekir. Kalau nggak bocor nggak usah disekir nggak apa-apa. Kalau bocor kayak ini kasusnya ya kita sekir. Karena kalau nggak kita sekir nanti dikhawatirkan ngasep hitam atau bahan bakar menjadi lebih boros daripada biasanya. Nanti yang punya kaget, loh Mas kok malah boros sambil garuk-garuk kepala. Soalnya banyak laporan kayak gitu Kang Bro, banyak laporan. Saya sebagai mekanik sering dapat laporan, Mas ini kemarin saya habis
memperbaiki di sana ya. Habis diperbaiki turun mesin kok malah boros. Nah, itu sering terjadi. Kalau klepnya bocor ya memang tambah boros kan kayak gitu. Oke ya. Biasa kalau konsumen kayak gitu itu biasa, memperbaikinya di sana, lapornya di sini wis enggak apa-apa, biasa aja. Itu enggak masalah sih. Oke, yang penting kita sarankan yang terbaik. Terus ini untuk noken ya, topnya udah pada paham nggak ya? Mio M3 itu ketika kita mau ngetopin kayak gini ya, top kompresi, topnya gini ya, itu harus paham biar dia nggak lurus di kayak gini, nggak. Maksudnya biasanya kan teman-teman kan dikira ini kan ada tandanya di ininya ya. Nah, di gigi timingnya ini kan ada tandanya. Dikira ini biasanya kan rata-rata tanda ini kan menghadap ke bagian depan kayak gini. Ya, menghadapnya ke depan kayak gini. Nah, sebenarnya bukan menghadap ke depan kayak gini Kang Bro kalau Mio M3. Tapi dia agak ke samping gini. Nah, tanda ini ya, tanda yang di giginya ini. Nah, ini ya, garis kecil ini yang ini. Itu disejajarkan dengan garis yang ada di sini ini. Nah, ini loh ada garisnya ini. Jadi masangnya itu tandanya nggak lurus kayak gini, nggak. Ini udah sering saya bahas sih, nggak apa-apa lah kita bahas juga. Siapa tahu ada subscriber baru yang belum paham. Jadi dia agak menceng gini. Nah, posisinya agak menceng lah. Kalau dari sini kita lihat itu kelihatan. Bisa dilihat dari lubang di sini, Kang Bro. Lubang di sini. Nah, ini garis ini ya, garis yang ada di hitnya ini. Itu bisa dilihat ketika Anda mau ngetopin kayak gini. Nah, kelihatan dia sejajar dengan ini. Bisa kita intip lewat lubang yang lebar yang panjang ini. Nah, topnya kayak gini, agak miring. Kalau posisi mesin kayak gini itu di sekitaran jam setengah 10, setengah 11. Nah, posisinya enggak lurus di jam 9 enggak. Gitu ya. Itu titik-titik poinnya. Langsung kita pasang di mesinnya saja ya. Mesinnya sana itu pistonnya udah saya pasang, udah saya kasih oli tadi. Kita mau rakit dulu. Perakitannya masuk tak video ya, gelap tempatnya, nggak usah kita video aja, nggak apa-apa, kita skip. Yang penting inti daripada video ini udah tersampaikan ya. Oh ya, untuk ininya juga udah saya bersihkan ya Kang Bro. Tadinya yang kotor di bagian sini, nah udah mengkilat bersih. Nah itu ya, bersih sampai dalam-dalamnya sana. Oh, sampai koin-koinnya sana bersih semua. Nah, tadi kan kotor sekali di sini. Oke Kang Bro, ini udah saya pasang semua ya. Nah, ini udah saya pasang di motornya semua. Akhirnya udah saya pasang. Terus businya nggak saya ganti. Ini masih bawaannya tadi saya cek, cuman saya bersihkan dikit sama setel kerenggangan businya. Terus gitu aja. Injektor apa belum, untuk filter udara juga belum saya bersihkan. Ini filter udaranya belum saya buka ya di bagian sini. Saya mau coba nyalakan dulu mesinnya mau hidup apa enggak. Olinya juga belum saya ganti, untuk nyoba aja dulu nyala apa enggak ya. Biasanya motor yang asap kayak gini businya itu rata-rata itu dia pingsan Kang Bro. Jadi ketika busi motor yang asap mati ya kan, dipasang di motor yang asap lagi, misal kita simpan nanti dipasang di motor yang asap lagi ya tetap mati. Tapi kalau busi yang motor ngasep kayak gini, misal kita bersihkan terus kita pasang di motor yang normal, itu biasanya masih bagus. Jadi kadang kalau Kang Bro punya temen motornya ngasep, businya banyak di jok-jok itu mati-mati, itu simpen aja. Itu kalau di motor yang normal nggak ngasep itu bisa hidup. Oke, kita coba. Bismillah. 1, 2, 3 kali pompa lah ya. Oke, start. Gak gelem. Nah, hidup. Nah. Oke, tarikan responsif normal, nggak ada masalah ya, langsam enak ya. Cuman di area sini belum saya buka. Mesinnya terdengar halus, tapi di area sini kayaknya, di area sini kayaknya ada seperti suara bearing kalau kita tarik gasnya. Mungkin untuk gearbox waktunya nyervis ya. Oke,
Kayak gitu dulu yang bisa saya bagikan, semoga videonya bisa bermanfaat. Saya mau bersihkan filternya, terus nanti apabila ada suara klep yang nggak normal, kita akan setel klepnya ulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jempolnya ya, jempol. Lihat betapa kotornya filternya, Kang Bro. Ini bisa membuat motor kembali ngasep lagi kalau nggak kita cek.